Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ibu-ibu yang semoga senantiasa berbahagia, insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita di dalam membahas Mulakhas Fiqh Thaharah dari karya Asy-Syaikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Baik, di mana pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan hukum makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, kata gitu, terakhir. Baik. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya sebagai umat Islam kita dilarang menggunakan perkakas, yaitu bejana, piring, sendok ataupun gelas, di mana bahan dasarnya piring, gelas tersebut atau sendok tersebut dari emas atau perak kita gunakan untuk makan. Maka ini tidak diperbolehkan, dan ini dinukil dari Ibnu Abdul Bar dan An-Nawawi bahwasanya ijma, ulama semua sepakat. Jadi tidak boleh, tidak diperbolehkan kita sebagai umat muslim menggunakan bejana, sendok, piring, gelas yang bahan dasarnya emas ataupun perak untuk makan. Kemudian bagaimana menggunakan bejana atau perkakas yang bahan dasarnya emas dan perak bukan untuk makan dan minum. Kemarin juga sudah sampai ya. Di sini Syekh berpendapat mengikuti pendapat yang mengharamkan. Ya, misalkan untuk celak, kadang ada serbuk juga ya, atau biasanya untuk selain hal tersebut. Intinya bukan untuk makan dan minum, tapi dipergunakan untuk secara umum. Nah, ini saya mengikuti pendapat yang mengharamkan. Kemudian bagaimana memiliki bejana dari emas dan perak? Di sini juga Syekh berpendapat haramnya memiliki bejana yang bahan dasarnya emas dan perak. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ya ibu-ibu. Jadi sekali lagi bahwasanya dalam bab fikih itu sering terjadi ada perbedaan, tetapi kebanyakan di sini Syekh mengambil pendapat yang melarang dari penggunaan emas dan perak, meskipun untuk selain makan dan minum. Kalau makan dan minum itu sudah menjadi apa? Menjadi ijma, sepakat semua ulama diharamkannya menggunakan perkakas yang bahan dasarnya emas dan perak untuk makan dan minum, tidak diperbolehkan. Kemudian sekarang bagaimana Bu hukum bersuci dengan menggunakan bejana yang bahan dasarnya emas dan perak? Kemarin terakhir ini kalau tidak salah. Gimana Bu kemarin hukumnya? Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah ya. Misalkan kita punya wadahnya kok lapisannya emas atau perak, kemudian kita ingin menggunakan wadah tersebut untuk berwudu, maka kalau kita menggunakan wadah tersebut sah wudu kita. Tapi dosa tidak Bu? Haram tidak Bu? Haram ya. Diharamkan meskipun wudunya sah. Dan ini pendapat ulama mazhab ya, dan disepakati oleh mereka, terutama 4 mazhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kita masuk pembahasan baru.
Kemudian begini Bu, kadang-kadang ngapunten, namanya bejana, namanya piring, sendok ataupun selainnya kadang-kadang bocor badan. Kalau zaman dulu kan bahan dasarnya kadang-kadang pakai seng dulu, pakai aluminium, kadang-kadang besi. Kadang-kadang mengalami namanya bolot atau bocor ya. Kadang-kadang ada jasa sampai sekarang tukang tamban panci gitu ya, termasuk juga mangkok atau selainnya yang bahan dasarnya memang pakai besi ataupun pakai aluminium ataupun pakai perak dan selainnya. Bagaimana hukum apabila kita mempunyai perkakas bejana atau selainnya, piring, mangkok, kemudian bocor, bolong, nah ditambal dengan emas, mulia sekali ya Bu, ditambal dengan emas atau perak. Tukang patrinya itu menggunakan tembelannya itu dengan emas atau perak. Gimana Bu? Boleh nggak? Gimana Mas? Gimana Ibu? Pernah nembel pakai emas? Belum ya? Pakai perak? Belum. Gimana hukumnya? Hah? Matri, ya mematri. Kan di sini bahasanya apa Bu? Matri juga, matri. Matri, apa? Barang-barang kita yang untuk makan, minum dan selainnya dengan emas atau perak. Gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh nggak Bu? Kalau bocornya cuma setitik tusukan jarum itu Bu. Nah, tapi bahan dasarnya, misalkan kita punya bejana atau mangkok itu adalah bahan dasarnya aluminium. Kemudian si tukang patri tembelannya menggunakan perak atau emas gitu ya. Perak mungkin, kalau emas mahal banget ya Bu nanti jadinya, beli emasnya ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada, makanya dibahas. Nah ini boleh atau tidak? Hah? Di sini menurut saya diperbolehkan mematri dengan kadar yang sedikit Bu. Jadi enggak banyak. Misalkan bocornya cuma satu tusukan jarum, tetes airnya kan, nah ditempel pakai perak misalkan. Itu menurut pendapat di sini diperbolehkan dengan perak ya, ini boleh dengan perak, tapi memang kalau hal itu adalah merupakan kebutuhan, pakai perak ini di sini. Dan ini merupakan mazhab jumhur. Lalu bagaimana kalau pakai emas? Kalau perak, kalau kadarnya sedikit diperbolehkan. Kalau pakai emas, boleh nggak Bu? Boleh nggak? Kalau pakai perak boleh. Misalkan bocornya cuma segini, terus ditempel pakai perak, diperbolehkan. Sekarang kalau nempelnya pakai emas, lapisan emas, belum Ibu-ibu, boleh nggak kira-kira? Hah? Kalau pakai emas diharamkan secara mutlak, dibedakan. Jadi antara emas dan perak dibedakan di sini. Jadi ini menurut jumhur fuqaha, para ahli fikih berpendapat diharamkannya menembel atau mematri bejana dengan emas, meskipun sedikit kadarnya, tidak boleh kan. Tapi kalau pakai perak diperbolehkan, betul? Diperbolehkan. Ada Bu yang pernah nembel pakai perak? Tidak. Kalau di sini pakai apa sih Bu? Hah? Pakai itu bukan perak ya, yang meliping itu? Hah? Aluminium? Tak kira kayak bahan dasarnya perak gitu. Enggak ya? Hah? Bukan ya? Aluminium mungkin ya, sama dengan bahan dasarnya. Baik Bu, pembahasan berikutnya, bagaimana hukum menggunakan bejana yang yang dia bejananya itu berharga, tapi bahan dasarnya bukan emas dan perak. Contohnya apa Bu? Keramik yang mahal, misalkan ada ya, piringnya pakai keramik tapi harganya luar biasa, pakai batu akik, pahat misalkan, atau pakai batu yakut, zamrud gitu ya. Intinya hampir-hampir menyamai emas gitu. Gimana? Menggunakan bejana, piring, sendok, gelas gitu ya,
yang dia merupakan termasuk barang-barang berharga tapi bukan emas dan perak. Diperbolehkan nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Hah? Boleh nggak? Ya, jadi diperbolehkan. Selain emas dan perak diperbolehkan. Ini menurut kesepakatan para ulama, ya. Jadi diperbolehkan. Meskipun untuk makan minum, misalkan ibu punya piring bahan dasarnya keramik, ada ya. Keramik itu harganya bisa jadi melebihi keramik ya apa? Gelas atau sendok yang bahan dasarnya perak. Kalau perak kan cenderung murah banget ya, Bu ya. Nggak terlalu mahal gitu ya. Beda dengan emas. Nah, ini keramik ini harga per gramnya itu bisa melebihi perak misalkan. Itu ya. Itu diperbolehkan, ya. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah apabila bahan dasarnya apa? Emas dan perak. Nah, kuncinya di situ ya, Bu. Bagaimana, Bu, menggunakan perkakas milik orang-orang non-muslim? Boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak? Boleh ya, diperbolehkan. Jangan dinajiskan ya, Bu. Itu apa? Disuguhi gitu ya di tempat non muslim nggak mau pakai gitu gelas sendoknya, jangan. Boleh ya, boleh, atau dipinjami itu diperbolehkan. Nah, itu terkait dengan hukum-hukum apa bejana ya. Insya Allah kita akan masuk ke bab ketiga berikutnya. Di sini pembahasannya adalah ahkam qada'il hajah, hukum-hukum apa buang hajat. Nah, ini penting, Bu. Meskipun kita hampir setiap hari melakukannya, tapi banyak yang belum memahami dengan baik. Itu deh. Di sini ada 6 pasal. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah pengertian dari istinja dan hukumnya. Kemudian yang kedua adalah sebab dari istinja. Yang ketiga adalah adab di dalam membuang hajat. Keempat, sifat dari istinja. Kemudian kelima adalah hukum istijmar. Ya, di sini kok disebutnya 6, ada 5 toh. Baik, ada 5 ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pasal pertama adalah pengertian dari istinja. Apa Mas istinja? Istinja. Istinja, Bu? BAB? Apa kira-kira? Apa istinja? Sepakat? BAB? Gimana? Istilah istinja sering mendengar? Sering. Apa yang Ibu maknai dari makna istinja? BAB? Bukan membersihkan bekasnya, Bu? Nah, membersihkan ya. Jadi istinja itu adalah membersihkan kotoran ya dari tempat keluarnya apa? Keluarnya kotoran itu dengan air ataupun batu. Itu namanya istinja. Jadi membersihkan atau menghilangkan ya kotoran dari tempat keluarnya apa kotoran itu ya, baik pipis maupun BAB pup ya, dengan air ataupun batu. Ya, jadi itu istinja. Bisa dengan air dengan batu. Kemudian bagaimana hukum istinja? Hukum istinja bagaimana? Hukum istinja wajib atau sunnah, Bu? Wajib ya, wajib. Jadi membersihkan bekas ya, bekas dari keluarnya kotoran itu hukumnya wajib apabila memang ada penyebabnya. Karena apa? Karena itu kan najis ya, tempat yang najis. Iya, ini pendapat dari jumhur fuqaha.
Lalu bagaimana apabila ada orang yang dia itu lemah atau dia tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan? Gimana, Bu? Tidak memiliki kemampuan untuk istinja, membersihkan kotorannya. Dibersihkan. Ya. Bersihkan orang lain. Gimana? Apakah orang lain yang harus membersihkan atau sudah gugur kewajibannya? Hah? Gimana, Bu? Kira-kira orang lain. Iya. Jadi apabila dia itu tidak mampu membersihkan ya dirinya sendiri dari kotoran itu, maka dia meminta bantuan orang lain. Ya. Tapi di sini adalah orang yang memang diperbolehkan melihat auratnya. Ya, jangan orang asing, nggak boleh. Kecuali terpaksa. Kadang-kadang di mana? Kalau yang terpaksa, darurat. Di rumah sakit. Kadang-kadang ada mungkin pasien laki-laki, ya toh, dia mungkin tidak ada keluarga, akhirnya yang membersihkan orang perempuan asing gitu ya. Atau sebaliknya, sudah jompo, simba-simba, kemudian ada pasien perawat laki-laki gitu ya. Jadi kalau memang darurat seperti di rumah sakit, nggak ada orang yang membersihkan dari keluarganya yang memang mahramnya, maka diperbolehkan. Kemudian apakah diniatkan atau apakah istinja itu perlu niat atau tidak? Niat mau membersihkan gitu. Kalau bahasanya nawa itu saya berniat gitu. Hah? Harus niat atau tidak? Niat. Kan tadi hukumnya wajib, perlu niat nggak? Gitu. Iya. Kalau wajib, kalau nggak melakukan dosa enggak? Dosa ya, dosa. Karena hukumnya wajib. Ini berarti masuk kategori apa? Ibadah. Nah ini perlu niat atau tidak? Hah? Perlu niat. Ibu nggak ada niat, cuma bersih-bersih gitu. Ya, kalau di sini tidak disyaratkan niat, Bu. Nah, tidak disyaratkan niat meskipun hukumnya wajib. Ya. Ketika istinja, jadi ternyata ada ibadah yang nggak perlu niat ya, Bu. Istinja ini, gitu ya. Ada memang. Jadi kadang-kadang sebagian memang seperti itu ya, di dalam realita. Ya. Karena begini, Bu, ngapunten, Bu. Coba niat itu nanti kalau kita pikir apakah dirinya atau orang lain, gitu kan? Kalau orangnya sedang dibius misalkan, ya, kan panjang lagi pembahasannya seperti itu. Tapi ini pendapat dari kesepakatan para ulama, ya? Jadi tidak disyaratkan niat di dalam istinja. Kemudian mana tempat yang dia digunakan untuk istinja? Tempatnya apa, Bu? Tempatnya adalah lubang dubur, ya, lubang dubur. Jadi tempat keluarnya kotoran itu, atau tempat yang memang agak ini ya, Bu, agak bahasnya yang ke arah itu ya, kotoran gitu. Jadi kan umumnya ngapunten, ada lubang tertentu ya yang buat keluar pup misalkan. Kemudian kadang-kadang kan melebar, kadang-kadang nggak bulat, nggak utuh gitu. Kadang-kadang ngapunten mungkin agak nggak sehat, agak sehat sehingga kotorannya agak-agak benyek gitu ya. Sehingga kan melebar dari lubang yang semestinya untuk keluar. Nah ini juga harus dibersihkan. Jadi bukan hanya pada lubangnya toh. Seperti itu ya. Jadi diratakan. Selama hal itu masih masuk kategori apa? Masuk kategori kena najisnya. Kemudian bagaimana untuk membersihkan kemaluan lelaki? Di mana? Apakah wajib mencuci semuanya atau tidak? Maaf ya, Kak. Ini walaupun ibu ada laki-laki, jadi saya bahas. Laki-laki, apakah
wajib ketika mau buang air kecil membersihkan seluruh atau cukup di lubangnya. Bu, Ya nggak tahu Pak. Iya. Gimana Mas? Cukup di lubangnya ya? Iya. Kalau yang di sini itu adalah cukup di lubangnya yang dia terkena apa namanya cairan itu ya, tidak wajib untuk mencuci keseluruhan itu ya, seluruh pucuknya. Kalau tidak terkena cipratannya, tapi kalau terkena cipratannya jadi siram. Tapi untuk amannya ya kadang-kadang kita nggak tahu ya Mas, nyiprat, jadi perlu dibersihkan semuanya. Seperti itu. Baik, itu ya Bu ya terkait dengan tempat istinjanya. Sekarang kita masuk ke pasal yang kedua. Apa sih Bu sebab-sebab dari istinja? Apa Bu? Oh, jelas ya. Apa? Sebabnya apa? Iya, karena mengeluarkan kotoran, baik dia air seni maupun air besar, gitu ya. Air kecil ataupun air besar. Maka ini wajib untuk istinja atau istijma. Ketika orang tersebut apa? Buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian yang kedua apa Bu? Kira-kira apa Mas? Yang sebab-sebab orang itu mengharuskan untuk istinja. Tadi sudah buang air kecil, buang air besar. Berikutnya kalau apa kira-kira? Kira-kira apa? Mandi. Bu, ngapunten, Ibu pernah mendengar bahwasanya kadang-kadang laki-laki itu ada 3 cairan keluar Bu. Ada mani, ngapunten, ada mandi, ada wadi. Mani, air mani itu nggak najis Bu, nggak najis. Air mani nggak najis ya, meskipun keluar dari situ. Sedangkan yang dua, wadi dan madi itu najis. Nah, ini lelaki yang tahu ya, berbeda ya Mas. Najis itu, mirip-mirip gitu ya. Jadi yang nggak najis cuma air mani. Tapi meskipun nggak najis, orang yang keluar air maninya harus mandi, beda ya. Tapi kalau wadi dan mandi itu najis. Nah, makanya termasuk kategori yang harus dibersihkan atau menjadi sebab orang istinja, dibersihkan. Itu nih harus dihilangkan. Keluarnya pas sahwat Bu. Jadi mukadimah. Jadi sebelum keluar air mani itu, kalau air mani itu disertai dengan kenikmatan keluarnya. Tapi kalau yang dua itu kadang-kadang pas kelelahan bisa keluar, kadang-kadang pas syahwatnya memuncak tiba-tiba keluar. Dan dia tidak merasakan enak seperti ketika keluar air maninya, gitu. Kalau air mandi itu bening warnanya, bening kayak apa ya? Bening tapi kental gitu Bu. Bening kental. Kayak apa ya Mas warnanya? Kayak lem ya, lem. Ya, lem. Kalau wadi itu putih keruh, kayak santan mungkin ya Mas. Mirip santan gitu ya. Nah, keruh agak. Kadang-kadang kekuningan dikit gitu. Seperti itu. Jadi ada perbedaan memang. Oke. Kadang-kadang wadi itu keluar tidak sebab syahwat, tapi apa? Karena habis buang air kecil. Kadang-kadang orang tahan itu lama ya toh, kemudian pipis, akhirnya keluar putih-putih. Itu kadang-kadang rada sakit kadang-kadang, tapi kadang-kadang enggak. Putih gitu ya, kental gitu. Keruh. Tapi ini biasanya untuk lelaki sih. Kalau perempuan mungkin ya enggak ya. Untuk pengetahuan saja Bu. Nggih, ingatan. Ini jadi ada seperti itu Bu laki-laki. Nggak pernah diceritain suami? Nah. Iya, jadi suami laki-laki itu punya 3 ya. Seperti itu.
Berarti kalau memegang juga misalnya pegang kita sudah harus itu ya. Dibersihkan. Kan najis Bu. Misalkan nempel di baju harus dibersihkan. Harus tahu juga gitu ya Bu, ciri-cirinya apakah ini mani atau wazi atau mazi gitu. Itu ya. Jadi yang pertama adalah air kencing, terus kemudian yang kedua kotoran ya, air besar, yang ketiga dan keempat wazi dan mazi. Kemudian yang berikutnya adalah darah. Darah apa Bu? Darah yang keluar dari kemaluan perempuan biasanya. Istihadah. Kalau haid kan mandi ya Bu, ya toh? Kalau sudah suci baru mandi. Istihadah. Apa Bu istihadah Bu? Apa istihadah? Pernah mendengar belum istilah istihadah? Apa Bu? Kan perempuan yang mengalami laki-laki tidak. Ada haid, ada istihadah. Kita nggak mengalami Mas. Saya tanyanya ibu. Apa Bu? Ibu tadi sering mendengar apa istihadah? Kalau haid kan darah yang keluar rutin ya setiap bulan. Begitu sebagai memang tabiatnya perempuan. Dimana kalau dia sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, gitu ya. Tidak boleh memegang Al-Quran. Setelah selesai dia wajib mandi. Sekarang istihadah, keluarnya sama dari kemaluan perempuan. Tapi kalau istihadah adalah darah yang keluar biasanya karena penyakit. Iya, karena penyakit tertentu di luar dari kebiasaan haid. Kadang-kadang ada orang sudah suci, seminggu kemudian dia keluar darah. Darahnya nggak hitam. Kalau darah haid hitam ya Bu ya. Kadang-kadang sebagian sih merah bersih gitu. Tapi umumnya kan merah tapi kayak hati gitu ya, marun gitu warnanya ya Bu. Nah itu darahnya darah seger, darah haid, darah istihadah. Kadang-kadang ada perempuan yang lama Bu, bisa sebulan istihadah, begitu. Sehingga pas dia mau sholat juga masih ngalir gitu, istihadah. Nah ini apabila dia mengalami seperti ini, ya dia membersihkan dengan cara istinja itu. Sholat enggak itu? Sholat. Kan istihadah bukan haid, dia sholat. Iya, nanti kita bahas bagaimana kalau jelang sholat keluar itu, atau ketika pas sholat keluar seperti itu. Insyaallah. Baik, kemudian ada darah apa ya? Kadang-kadang ambien keluar darah nggak Bu? Enggak ya? Kadang-kadang ya ada penyakit mungkin di bagian itunya, kemudian kadang-kadang mengeluarkan darah, maka ini juga harus istinja, dibersihkan, gitu ya. Dari lubang dubur ataupun kubur. Kemudian yang berikutnya sesuatu yang keluar tapi dia suci, tohir. Apa Bu? Tidak najis. Kalau pipis najis ya Bu, ibu pegang, ibu harus dicuci. Ibu kena harus dibersihkan, gitu ya, harus dicuci. Ada yang keluar tapi dia suci, apa Bu? Apa? Kira-kira keluar dari lubang dubur tapi dia suci, apa? Angin, kentut. Ya. Jadi ibu kalau itu kan nggak najis ya, kena anginnya gitu ya, nggak harus mencuci gitu. Ya. Maka kalau ini keluar wajib nggak istinja? Ibu habis kentut mabut gitu ya, wajib istinja ya. Tapi beda kan Bu. Iya, kalau mau sholat ya Bu. Kalau mau baca Al-Quran gitu. Ya, jadi tidak wajib kalau yang keluar adalah angin. Kecuali ngapunten, kadang-kadang sebagian kalau yang lagi sakit diare catur. Ya, maka ini harus ya, tidak ada tawar-menawar gitu ya. Ya, jadi ngapunten kalau jorok. Tapi kan ya harus dibahas ya Bu. Ya, jadi kalau misalkan buang anginnya itu ada yang menyertai, maka harus istinja ya. Tapi kalau angin-angin tok maka tidak perlu. Gitu ya. Ya.
wajib bagi dia untuk apa? Menjaga dirinya, ya, dari najasa tersebut. Ya caranya kan macam-macam ya Bu ya. Bisa dengan cara apa Bu? Dengan pakai pembalut gitu ya, kalau darahnya istihadhah, atau pakai pampers misalkan gitu. Ya dia tidak boleh membiarkan begitu saja. Jadi mengalir, ya boros memang, tapi harus dia apa? Berusaha untuk menjaga. Tadi kan kita bahas istihadhah toh, darahnya keluar terus. Jadi dia gimana itu? Nah, maka dia berusaha untuk apa? Menjaganya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pembalut kalau perempuan mungkin, atau pampers yang gede itu, yang celana. Nah, gitu. Kalau ada orang yang kena penyakit laki-laki biasanya Mas ngalir terus netes, tapi mudah-mudahan jangan lah, ngeri ya. Kayak nelongso kayak. Terus kalau sholat gimana? Ya sholat sebelum sholat wudhu. Dilepas dulu. Dilepas, dibersihkan, habis itu dipakai Bu. Itu kalaupun dia keluar ketika sholat tidak mengapa, kalau itu penyakit ya Bu. Karena apa? Yang penyakit bukan kehendak kita gitu. Artinya dia nggak bisa dihentikan seperti itu nggak apa-apa kalau penyakit gitu. Jadi yang penting sebelum sholat dibersihkan, kemudian di apa Bu? Wudhu juga gitu, bersuci. Kemudian berikutnya adalah pembahasan adab buang hajat. Yang tak singkat ya sedikit. Adab buang hajat. Gimana Bu adabnya Bu? Ibu selama ini kalau mau buang hajat ke kamar, ke toilet, gimana Bu? Berdoa. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hafal ya Bu ya? Hafal ya. Berdoa. Kalau mau masuk ibu menggunakan kaki kanan atau kiri? Kiri. Bagus. Terus kemudian kalau keluar Bu? Kanan. Ya. Kebalikannya kalau masuk masjid. Ya, kalau mau masuk masjid mana dulu Bu? Kebalikannya ya. Baik. Ketika keluar ada doanya Bu? Apa doanya Bu? Gufronaka. Ibu keluar, kemudian membaca doa apa? Gufronaka. Jadi sebelum masuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kemudian menggunakan kaki kiri. Sering lupa nggak Bu? Ketuker. Enggak. Masya Allah. Kalau kebiasaan enggak. Ya. Tapi kadang-kadang kalau guru-guru sebagian bingung jadi kan. Kesusu ya sebagian. Nah ini di apa namanya mustahab hukumnya Bu ya, disukai. Kalau ada orang mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kemudian kalau keluarnya pakai kaki kanan, gitu ya. Kemudian bagaimana ketika masuk itu memasukkan sesuatu yang tertulis zikir Allah, bacaan zikir, la ilaha illallah, subhanallah, atau kita berzikir malah di kamar mandi. Gimana Bu? Atau memasukkan. Jadi kita misalkan membawa secuil kertas yang bertuliskan zikir. Boleh nggak Bu? Ya, dimakruhkan ya. Tapi begini Bu, sekarang kalau tulisan itu di HP Bu, di HP, di dalam HP, Ibu mau lagi jalan-jalan nih, mampir di rest area, gitu, mampir rest area, kebelet buang air kecil, antri masuk kamar mandi, HP-nya ditinggal atau dibawa Bu, tapi HP-nya penuh aplikasi, Al-Qurannya pun ada. Ya dikir ya, harus ditinggal atau boleh ya dibawa? Kalau di HP, kalau di HP boleh dibawa ya Bu, karena HP itu semacam otak kita, dia kan memori ya, memori yang menyimpan banyak hal.
ya toh, sama. HP akan berfungsi ketika kita buka, ya betul. Di pikiran kita pun demikian, ya betul mas. Makanya ada zikir di kepala kita, nggak boleh kita lakukan di toilet. Sama HP ada Al-Quran, aplikasi ya, kemudian ada zikir-zikir, nggak boleh kita buka kemudian dibaca di situ, seperti itu nggak boleh. Seperti itu. Lah kalau nanti nggak boleh repot bu, nanti apa yang di kepala kita masa suruh ninggal di luar ya nggak mungkin juga kan? Enggak ya. Jadi boleh kalau di dalam HP dibawa, tapi itu bagus. Kemudian boleh nggak bu berbicara ya ketika buang hajat? Ya boleh atau dibenci? Ngobrol. Buang hajat sambil ngobrol. Misalkan kalau sama anaknya di luar kan sering ya gangguin, bu ini di mana ya bu? Kok nggak ada ya bu? Wah ibunya akhirnya menjawab, ngobrol panjang kali lebar gimana? Atau nggak ada keperluan, boleh nggak bu? Boleh. Iya. Ini dibenci ya bu ya. Kalau tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan anaknya bertanya, bu, kunci motor di mana? Gitu. Saya mau pakai. Ya jawab seperlunya boleh, ya bu. Yang nggak boleh berbincang-bincang. Ya, ada ini toilet suami istri, ya toh, malah ngobrol, ya kan sama-sama lagi buang hajat ngobrol, itu nggak boleh ya bu ya, jangan. Kadang-kadang kan ada rumah yang toiletnya dua digunakan untuk ngobrol, nggak boleh, seperti itu. Kemudian bagaimana tempat yang digunakan untuk buang hajat? Ya ini tempatnya sekarang. Tempat untuk buang hajat itu harus jauh tempatnya, ya jauh dan nggak terganggu orang lain, gitu ya. Meskipun misalkan di padang pasir harus menjauh. Nah ini disunahkan. Menjauh dari apa ya pandangan manusia. Jadi jangan sampai istilahnya manusia itu bebas melihat. Kita usahakan manusia itu benar-benar tidak mampu melihat ketika kita buang hajat, begitu ya. Harus apa namanya menutup dari pandangan manusia, dan ini wajib. Jangan sampai manusia itu melihat aurat, ya apa yang kita miliki dari aurat itu. Kemudian tempatnya juga kita harus mencari, ini maaf kalau nggak ada WC ya, ini bicara zaman dulu mungkin masih jarang WC. Kita harus mencari tempat yang dia itu apa namanya tempatnya itu tanahnya tanah lunak, pasir misalkan, atau tanah yang mudah dikorek-korek gitu loh mas. Iya. Ya, itu disunahkan seperti itu. Jadi nyarinya yang apa? Yang tanahnya lunak. Tapi kalau di negara kita susah ya bu ya. Itu zaman dulu ya. Kalau di negara kita mungkin tanahnya tanah keras semua. Tapi kalau ada yang tanah lunak di situ bu, biar gampang nutupin gitu ya. Kalau tanahnya keras malah bingung kita mau menghilangkan jejaknya, ya toh? Iya, kucing masalah ya bu ya. Hebat luar biasa itu loh kucing bu. Kemudian di antara ada berikutnya adalah kita dilarang untuk menghadap kiblat dan juga membelakanginya. Enggak boleh bu. Ya. Diharamkan ya ketika buang hajat menghadap kiblat atau membokonginya atau membelakanginya. Lalu bagaimana kalau ada tempat toilet permanen di tembok, tukangnya dimasang asal-asalan, ya toh, diarahkan kiblat ataupun membelakanginya, boleh nggak menggunakannya? Beda nggak hukumnya ketika di luar tempat, di luar bangunan? Beda hukumnya ibu. Kalau di luar bangunan haram, tapi kalau di dalam bangunan tidak menjadi haram karena ada sekat. Ya, nggak langsung menuju kiblat gitu maksudnya, ada tembok menghalangnya. Ya, tapi diusahakan
Tapi alhamdulillah saya lihat kalau toilet-toilet di sini hampir-hampir menghadapnya nggak ada yang ke kiblat ya, meskipun di dalam ruangan, gitu ya. Kemudian berikutnya, boleh nggak Bu, ketika kita itu buang hajat, itu apa namanya, bau pipis diarahkan kepada anginnya untuk nyari angin yang meniup gitu. Jadi angin di mana bertiup dia menghadap ke situ misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kadang-kadang orang mungkin iseng gitu ya. Nggak boleh, nanti kena angin kemana-mana. Najisnya tidak boleh ya. Jadi harus menghindari angin. Dibenci, tidak diperbolehkan. Ini takutnya ngapunten balik. Coba ngapunten. Orang pipis ya, laki-laki terutama kadang iseng ya. Pipis kemudian cari yang ada anginnya lah. Kalau anginnya kenceng kan balik ke badan dia semua. Nah ini maka tidak diperkenankan, dimakruhkan. Kemudian tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat mana saja Bu? Mana? Tuh yang tidak boleh untuk buang hajat. Di mana? Keramaian orang. Hah? Patuh keramaian orang. Bawah pohon. Ya, termasuk. Yang pertama adalah masjid. Tentu nggak boleh ya Bu. Masjid kan tempat untuk zikir, tempat untuk sholat, tempat untuk ngaji. Tidak boleh membuang kotoran di masjid. Ya, dulu ada kisah Bu. Jadi orang Badui, orang pedalaman kan kadang-kadang ngapunten. Adabnya kurang nih. Zaman Rasulullah nggak berpendidikan lah istilahnya. Dia itu pipis di dalam masjid. Lah para sahabat Nabi kan emosi nggih. Wong masjid bukan untuk buang air kok malah dia nekat buang air di dalam masjid. Akhirnya sahabat rodo-rodo geram, ditahan, lepas, biarkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Seperti itu. Akhirnya setelah itu sama Nabi diguyur, selesai itu. Karena kalau sampai coba ketika dia sedang buang hajat kemudian ditahan-tahan, dilarang-larang kan kemana-mana malah najisnya, gitu, penuh masjid bisa-bisa. Nabi tidak ingin masjid itu jadi apa? Najis tok isinya. Makanya ben sampai selesai dia, karena dia kan nggak beradab, gitu ya, belum tahu ilmunya. Makanya kemudian Nabi membiarkan, kemudian disiram pakai air biar najisnya hilang. Kemudian dikasih tahu bahwasanya masjid itu tidak pas untuk buang air kecil. Tapi dia untuk zikir, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Masjid yang pertama diharamkan orang membuang apa? Hajatnya di dalam masjid. Kemudian yang kedua di mana Bu? Di kubur, di kuburan. Ya boleh. Jangan Bu ya. Orang benci pada penghuni kubur itu dibisin kadang-kadang. Di film sih itu sih ya. Hah? Tapi mudah-mudahan nggak ada, ya nggak boleh. Kemudian tadi disebutkan tempat berkumpulnya manusia tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh buang kotoran itu. Memang tempat itu tempat yang biasa untuk berkumpul manusia. Di jalan boleh nggak Bu? Nggak boleh juga di jalan, tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita pipis di lubang atau di celah. Ya. Kadang-kadang kalau kita lagi di tempat asing kan, atau di sawah kadang-kadang ada celah-celah gitu ya. Itu jangan untuk pipis. Ya. Ada lubang kemudian buat pipis. Kadang-kadang barangkali ada penghuni lain di situ, makhluk yang tidak kita lihat, kan bahaya malah. Seperti itu. Dan kita malah menyakiti mereka, kan gitu. Kan kita meskipun mereka tidak terlihat, kita juga tidak diperkenankan untuk menyakiti mereka dengan membuang kotoran kita di lubang. Karena umumnya mereka memang menempati seperti itu. Lubang-lubang. Kadang-kadang juga ada hewan, ular. Takutnya lagi gitu, wah, ada ular kan, malah kita bingung. Lagi nanggung kayak gitu, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Lah, nggak tahu jadinya seperti apa kan Bu? Kalau kamar mandi itu kan ada lubangnya.
Nah itu beda Bu, memang itu Sengaja dibuat. beda ya. Maksudnya di sini lubang-lubang yang alami di alam gitu Bu. Kemudian tidak boleh juga kita buang air di pemandian. Biasanya tempat itu apa untuk mandi di apa ya? Bilik atau apa? Pemandian. Kolam renang juga jangan. Kadang-kadang anak-anak kecil ini. Nah ini perlu Bu, nanti punya cucu, punya anak, nek pipis zona itu apa? Kolam renang. Kolam renang saya perkirakan itu banyak anak kecil yang nekat tuh Bu. Iya toh? Enggak, mereka kan itu enggak boleh. Iya ya. Karena kan nggak ada yang lihat. Oh, iya, dan nggak ketahuan juga. Itu makanya saya kadang-kadang kalau mandinya sudah banyak orang agak geli Bu. Kalau nggak pagi sekalian gitu ya ke kolam renang umum, maksudnya ke kolam renang umum. Pagi sekalian gitu, habis kan udah dibersihkan tuh. Kalau pagi sekalian jadi keras ya, itu masih seger kita sendiri ya kan. Itu. Kalau sudah siang kadang-kadang ngapunten, apalagi kadang-kadang banyak orang sudah. Kadang-kadang yang dewasa aja nekat Bu. Iya toh? Iya, nggak dipungkiri itu. Nah ini tidak boleh ya. Masih ada waktu Bu? Dikit ya. Baik, sifat istinja gimana Bu? Bagaimana hukum seorang buang air kecil dengan berdiri? Boleh tidak Bu? Hah? Boleh nggak? Umum, semua laki-laki atau perempuan boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Di sini pendapat beliau ya, pendapat yang membolehkan, tapi syaratnya aman. Aman dari apa? Aman, nggak terjebak najis, ya toh? Aman dari penglihatan manusia. Pendapat lain memakruhkan, ya, tidak diperkenankan. Kalau di sini dia membolehkan. Tapi ya kalau kita runut lagi, karena ada yang memakruhkan ya, dibenci gitu. Kita runut lagi, kalau dari sisi kesehatan jongkok ya Bu ya. Nah maka usahakan kalau nggak terpaksa, itu ya jongkok. Tapi kalau terpaksa ya gimana lagi? Iya laki-laki. Atau kadang-kadang simba-simba yang sudah sepuh, dia kalau jongkok susah bangunnya, ya toh? Maka dia akhirnya berdiri. Gitu. Kalau orang dulu kan salah tidur, Jawaban dulu ya Bu ya. Baik, sedikit. Bagaimana Bu? Apakah ada bilangan tertentu untuk membersihkan dengan air? Misalkan 10 gayung, biur membersihkan kotorannya itu, atau 5 gayung, atau cukup segayung, setengah gayung. Ada nggak ketentuannya? Gimana ketentuannya? Hah? 3 gayung sudah cukup bersih ya? Ya cukup. Ya, jadi tidak ada bilangan tertentu. Jadi boleh, ya, boleh. Yang penting tadi cukup untuk membersihkan. 1 gayung pun kalau dia cukup, yakin sudah hilang kotorannya, maka itu diperkenankan, diperbolehkan. Bahkan segini Bu, ngapunten. Ya kalau kita lagi perjalanan kadang-kadang air susah ya Bu, nggak boleh. Tidak ada syarat tertentu. Bagaimana kalau dia membersihkannya dengan batu, Ibu? Batu yang semisalnya. Adakah bilangan tertentu, jumlah tertentu dari batu yang dipakai? 3. Iya. Minimalnya berapa? 3. Jadi misalkan nggak pakai air, udahlah pakai batu aja, maka harus mengambil minimalnya berapa? 3 batu atau semisalnya. Misalnya bisa apa? Kayu, potong-potongan kayu atau daun, kadang-kadang ya Mas. Terus kadang-kadang tisu barangkali, gitu ya. Tisu ya. Ada yang pernah pakai batu? Belum. Pakai daun. Pakai daun ya. Dalam perjalanan Bu, kalau 3
tapi tidak mencukupi. Misalkan masih ada nih, sisa dikit gitu. Dimaafkan nggak? Kalau pakai batu tisu misalnya. Hah? Dimaafkan nggak? Artinya kita buang kotoran, ya toh. Kemudian nggak ada air, atau airnya mepet cuma buat minum. Akhirnya kita nyari 3 batu. Kan syaratnya 3 batu jumlahnya. Dengan 3 batu ternyata masih ada sisa-sisa. Sisa itu tidak bisa hilang kecuali dengan air misalnya. Gimana? Dimaafkan tidak? Kita sudah menggunakan 3 batu nih. Tapi ada yang tersisa dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, Bu, tadi, Bu. Dimaafkan tidak? Dimaafkan, ya, Bu. Dimaafkan. Nah kan kapan menemunya air, Bu? Kita kan lagi dalam kondisi airnya sedikit, cukupnya untuk minum. Akhirnya kita istinjanya menggunakan batu. Minimalnya kan tadi 3. Setelah menggunakan 3 batu, ternyata masih ada sisa-sisa yang dia itu meskipun pakai batu juga nggak hilang gitu. Nambah batu lagi, hilangnya dengan air. Dimaafkan tidak? Maka di sini dimaafkan. Ya, ini pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini dipilih oleh Ibnu Mundir dan Ibnu Hazm. Kemudian bagaimana, Bu, hukum istinja dengan tangan kanan? Boleh tidak? Sehat, Bu, tangan kirinya? Boleh nggak? Ya, di sini ada hilaf ahlul ilmi, ya, di dalam istinja dengan tangan kanan. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah yukroh, dibenci. Ya, yang pertama dibenci. Yang kedua naik hukumnya apa? Haram. Pilihan dua-duanya kurang enak ya, Bu, ya. Jadi nggak usah kalau nggak terpaksa pakai tangan kanan. Kecuali ngapunten kadang-kadang kalau di rumah sakit, ya toh, diinfus tangan kirinya. Lah kita ceboknya mau nggak mau pakai tangan apa? Kanan. Tapi yakin Ibu semua ceboknya pakai tangan kiri. Tangan kanan bantu enggak? Kalau ambil kayu? Ya? Ambil kayunya. Nah, nek pipis kan nggak perlu dibersihkan ya, Bu, cuma diguyur. Nah, usahakan pakai tangan kiri. Kalau pipis berbeda dengan yang butuh bantuan, ya. Kadang-kadang nggak punten karena gugup, cukup tangan kanan dulu, iya enggak? Iya betul. Gayungannya, tidak bersih, kirinya bersih ya. Enggak, kalau pipis umumnya kan enggak dibersihkan. Laki-laki kan enggak perlu mau kecil ya cuma di. Ya. Nah ini laki-laki tuh memang kadang-kadang enggak punten. Nekat senengnya, nekat kadang-kadang cuek. Beda dengan perempuan. Enggak tas dulu. Saya pakai tangan kanan ternyata. Ada enggak bisa tangan kiri, gitu aja. Ya, kalau untuk laki-laki disiram pakai kiri, disiram kiri itunya. Kiri apa kanan? Kalau laki-laki? Untuk buang ini bersihin kotorannya, kiri. Kalau yang di lubangnya ya kanan nggak apa-apa. Beda, maksudnya untuk yang di tubuh, yang lubang luarnya itu. Nah itu anak kita ajari pakai kiri, biasanya kalau anak laki terutama. Ini anak laki-laki mau pada uangnya dikandani memang. Ya itu perlu pokoknya mana gitu. Pipis jongkok misalnya. Kalau laki-laki kan nggak dibersihkan pakai kiri, Bu, cukup disiram. Agak itu biar cukup disiram sudah. Kalau perempuan mungkin ngapunten kadang-kadang kan perlu ya bantuan itu, ya itu beda. Baik, Bu. Kemudian perkara yang tidak disyariatkan ketika buang hajat apa, Bu? Yang pertama adalah an-natsar atau natsar zakar. Ini khusus laki-laki, ngapunten. Jadi ini Mas, tidak boleh laki-laki sampai berlebihan diurut. Dia sampai persik tenang. Ngapunten. Ya. Jadi kadang-kadang
sebagian mengurut sampai apa? Sampai resik tenang gitu. Ini tidak diperkenankan, tidak disyariatkan maksudnya ya. Kadang-kadang kan biar yakin sudah keluar semua air seninya. Laki-laki kan begitu ya. Kedua, berdiam diri kelamaan. Nah, kalau laki-laki kan, ini laki-laki memang begitu. Saya suka. Maaf, yang merokok kadang-kadang kan ada. Terlepas dari hukum rokok ya. Kadang-kadang karena sambil ngerokok lamanya minta ampun. Sudah selesai di kamar mandi masih sampai habis. Bisa 15 menit, setengah jam. Bawa kopi apa? Iya nggak boleh ya Bu, sambil bawa buku baca misalkan. Nah ini. Jadi tidak boleh kita memperlama di kamar mandi di luar dari apa? Di luar dari buang hajat itu, atau tanpa sebab, kecuali ada sebab. Ada sebab, misalkan memang dia ngapunten, ada gangguan dari salurannya, keluarnya itu udah bris gitu, tapi netes, jadi dia butuh 15 menit. Ada loh Mas, seperti itu. Iya toh? Nah, itu beda. Artinya ini adalah orang-orang yang normal, kemudian sengaja tidak lama-lamain gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, bagi sambil nyanyi-nyanyi, waduh ini. Ya toh? Nah itu ya Bu ya. Udah jam 4 lebih, jam kurang 1 sih jam 5 ya. Cukup, karena pembahasan baru ini pasal kelima, hukum istijmar. Terus istijmar apa Bu? Semenit deh, istijmar apa? Kalau istinja kan menggunakan air atau batu gitu ya, dan semisalnya. Kalau istijmar apa? Membersihkan kotoran ya dengan batu atau lainnya, khusus dengan batu, istijmar. Nanti kita akan bahas. Tadi sudah disinggung ya. Baik. Nah nanti kita akan membahas sampai Bu penggunaan tisu basah ini. Apakah tisu basah termasuk benda yang dia cair atau tidak? Bagaimana hukum membersihkan dengan benda yang dia itu apa namanya lembek atau cair? Ada bahasanya. Apakah lebih baik pakai tisu basah atau tisu kering? Itu ya. Nanti kita akan membahas saja insya Allah. Tapi belum sekarang. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita diberi umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali. Saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.